Yes. Oke, teman-teman siapa di sini yang udah semangat buat beribadah kega bersama-sama? Boleh angkat tangannya yang di rumah. Oke. Nah, sebelum kita memulai ibadah nih teman-teman, kita mau sama-sama bangkitin semangat kita. Boleh nih, kita semua jongkok dulu. Oke. Nanti aku bakal Kega Rior, let's go! Jesus, amin. Jesus, amin. Iblis, no, basta. Oke teman-teman, kita mau sama-sama ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah kega Tuhan, Kau yang berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berikan kami roh ketertiban, roh yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap buat beribadah. Haleluya. Amin. Kayak kita bersama-sama puji Tuhan. Yeah. Semua pakai gerakan ya. Semuanya kita gerakin tangan kita sampai kaki kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Sama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Yeah. Yuk sama-sama kita angkat jempol kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Sama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sama-sama. Yeay. Siapa di sini yang masih semangat membuat memuji Tuhan? Boleh angkat tangannya. Dua-dua lambaikan. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo. Kita mau katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasihnya Tuhan Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan lebih apa? Lebih dalam
Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya teman-teman, dengan sungguh hati kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus
namamu Tuhan bersama Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami mau mendengar isi hati Tuhan Yesus. Kami mau mendengar ceritanya Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran-Mu hari ini. Biar apa yang ia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami semangat, kami mau mendengar ceritanya Tuhan Yesus. Yang siap mendengar ceritanya Tuhan Yesus katakan amin. Yeay. Oke, teman-teman, kita mau sama-sama ya. Langsung kita mau dengar ceritanya Tuhan Yesus. Yuk. Halo adik-adik Teja, ketemu lagi dengan Kak Yeni di ibadah online Teja kita pagi hari ini. Wah, tadi Kak Yeni lihat nih, dia ada udah bersemangat memuji Tuhan, semuanya nyanyi dengan baik. Nah, sekarang di bahasanya kita ngapain? Kita mau dengerin firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Pasti dong ya, semua sudah siap. Oke, Kak Yeni ajak semuanya untuk duduk manis, siapkan hatinya, siapkan juga telinganya, untuk mendengar firman Tuhan. Sudah siap ya? Nah, firman Tuhan kali ini, ini akan sampaikan ada di dalam Alkitab. Ya, tapi kalian tidak usah baca karena cukup panjang ayatnya ya. Ada di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40. Tapi kita tidak usah baca hari ini, nanti dibaca setelah kita dengar firman Tuhan ya. Nah, kisah ini menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Di mana bangsa Israel sudah melupakan Tuhan. Tadi mereka menyembah berhala. Wah, padahal Tuhan paling tidak suka, paling membenci kalau umat yang dikasihinya, yang dicintai Tuhan menyembah berhala atau menyembah patung. Ya, Tuhan, adik-adik Tuhan, ini mengajak adik-adik untuk melihat video yang sesuai dengan firman Tuhan kita pagi hari ini. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Kita fokus ya. Kita lihat cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan mau kasih tahu apa? Tuhan mau pesan sesuatu buat kita semua yang melihat videonya. Yuk kita lihat ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon.
dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, jadi sudah melihat videonya? Ya, Gideon, arti nama Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Nah, kalau adik-adik tadi sudah melihat videonya, Gideon adalah seorang yang bekerjanya mengirik gandum. Nah, mengirik gandum itu apa adik-adik? Memisahkan antara jerami dengan gandum, gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Gideon adalah seorang yang merasa dirinya tidak mampu, bahwa dia adalah anak muda yang tidak bisa apa-apa. Oh, Tuhan memilih saya, kata Gideon ya. Tapi sekali lagi Tuhan tidak melihat apapun yang dimiliki oleh Gideon. Tuhan tidak melihat Gideon seorang yang seperti apa gitu ya, tapi justru Tuhan mau memakai Gideon karena Gideon adalah seorang yang mau mengikut apa yang Tuhan mau, taat kepada Tuhan, dan Gideon mau hatinya, hidupnya dipakai oleh Tuhan. Walaupun Gideon merasa dia tidak berdaya, dia mempunyai hati yang tidak sanggup, dia katakan, Tuhan, aku tidak sanggup karena aku hanya seorang yang kecil, aku tidak mampu. Tapi sekali lagi kayak ini ingatkan ya adik-adik, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik, mungkin seringkali kita menghadapi suatu masalah yang kita merasa, adik-adik merasa bahwa, aduh, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Nah, kita tidak boleh berkata begitu ya adik-adik ya, seperti Gideon tadi. Tuhan bilang kepada Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Dalam arti kata lain, Tuhan mau Gideon harus memiliki sifat yang kuat. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan Gideon. Ya, jangan berkecil hati, jangan mudah menyerah, jangan ragu-ragu dalam menghadapi apapun. Nah, ini juga menjadi nasihat buat kita adik-adik. Yuk, hari-hari yang lalu mungkin kita menjadi penakut, kita rendah diri, kita minder. Ya, padahal Tuhan bilang apa? Anak-anak Tuhan itu harus percaya diri. Karena apa? Karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ya, ayo semangat. Berikanlah hatimu seluas-luasnya untuk dipakai Tuhan. Ya, jadilah terang dan garam dimanapun engkau berada. Ya, buang rasa takut, buang rasa kecil hati. Semua karena Tuhan mau pakai semua orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, jangan pernah ragu kepada kuasa Tuhan. Tuhan, ya adik, sebelum saya ini mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, saya ini mau ajak adik-adik dulu nih kita berdoa. Siapa yang mau didoain? Ada yang mungkin mau, Kak,
saya hari-hari ini sering takut, saya minder, nggak percaya diri. Nah, yuk saya ini mau ajak adik-adik semua berdoa. Ya, yuk kita berdoa ya. Adik-adik kasih Tuhan, kita mulai berdoa ya. Yuk semuanya, sikap doa yang baik, kayak ini akan mulai berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan, Engkau melihat setiap adik-adik yang berserah kepadamu. Mereka yang kemarin-kemarin memiliki hati yang tidak sanggup berbuat apa-apa, merasakan tidak mampu, bahkan mungkin kurang percaya diri. Tuhan Yesus, Engkau tolong anak-anak ini Tuhan, agar mulai saat ini mereka boleh belajar berani menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, siap dipakai Tuhan, menyerahkan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan, dan ajarlah mereka untuk percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai dimanapun mereka berada. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan mereka kemampuan-kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, adik-adik kasih Tuhan, semuanya sudah sama-sama diberkati Tuhan, saya ini pun diberkati Tuhan, dan bersyukur. Terima kasih untuk semua yang sudah kita berikan untuk Tuhan pagi hari ini. Oke, jangan pernah takut ya, jangan pernah juga ragu, jangan pernah membiarkan diri kalian hidup di dalam keraguan-raguan. Harus percaya diri. Ya, bersama Tuhan kita pasti bisa. Ya, kita udah hafalan pagi hari ini. Ya, ini ayat hafalannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Dia
Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.